semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pasti adik-adik tetap sehat, semangat, dan bersuka cita. Hari ini apakah sudah siap untuk bersekolah minggu? Mari kita awali sekolah minggu kita dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Cinta. Silakan Cinta. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, minggu ini kita akan kembali sekolah minggu lagi secara online. Ingat pesannya apa kalau sekolah minggu di rumah? Harus sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Menyiapkan persembahan. Menyiapkan Alkitabnya. Harus duduk dengan tenang dan manis. Tidak boleh sambil mainan dan tiduran ya. Dan ngemilnya disimpan dulu ya. Yuk sekarang kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku dengan gerakan ya. Capek ya adik-adik? Ayo sekarang duduk lagi. Saya yakin anak-anak di rumah masih tetap semangat ya. Sekarang waktunya duduk manis, tidak boleh ramai sendiri. Sekarang kita akan menyiapkan sebelum firman Tuhan. Yang mau bercerita pada hari ini adalah Ibu Pendeta Gladys. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bu Gladys mau mengajak anak-anak semua, mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami
agar kami semua bisa belajar tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Bu Gadis mau cerita loh. Beberapa waktu yang lalu, wah, Bu Gadis senang sekali. Kenapa? Soalnya Bu Gladys berjumpa dengan Pak Jokowi, Pak Presiden kita. Wah, senang sekali. Betul loh ini ceritanya, gak bohong. Kalian harus percaya loh. Kalau misalkan kalian belum percaya, Bu Gladys punya buktinya, ada fotonya. Tuh, boleh dilihat fotonya. Betul kan? Ada buktinya. Buktinya foto ini. Bu Gladys foto bersama dengan Pak Jokowi. Tapi ini bukan Pak Jokowi asli loh, melainkan hanya patung yang mirip dengan Pak Jokowi. Anak-anak, banyak orang percaya kalau mereka itu sudah melihat bukti. Sama seperti bukti foto Bu Gladys foto bersama dengan Pak Jokowi. Lalu bagaimana kita bisa percaya kalau belum ada buktinya? Hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Thomas. Siapa namanya? Thomas. Thomas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Yuk kita dengarkan ceritanya. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Setelah Tuhan Yesus disalibkan dan mati, para murid berkumpul di suatu ruangan karena mereka takut ditangkap dan dihukum sebagai orang-orang pengikut Yesus. Mereka lalu mengunci pintu. Tiba-tiba di tengah ruangan itu muncullah Yesus dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid semua takut dan terkejut melihat Yesus. Apakah benar bahwa itu adalah guru mereka? Tuhan Yesus lalu menunjukkan tangannya dan lambungnya yang luka kepada murid-muridnya. Dan bersukacitalah mereka karena mereka telah melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Hore! Ternyata tidak semua murid Tuhan Yesus ada di sana. Siapa ya yang tidak ada?
Oh, ternyata Thomas. Teman-teman Thomas lainnya pun bercerita. Thomas, kami sudah melihat Yesus. Ah, bohong kamu. Kan Yesus sudah mati. Mana bisa orang mati bangkit lagi? Sahut Thomas. Beneran Thomas, kami semua sudah melihatnya sendiri. Yesus, guru kita itu benar-benar sudah bangkit. Semua murid-murid berupaya meyakinkan Thomas. Mana mungkin? Kalian sudah pasti salah lihat deh. Aku bakalan percaya kalau aku sudah melihat sendiri Tuhan Yesus dan memegangnya, kata Thomas. Saat itu tiba-tiba ada suara yang menyapa mereka kembali. Damai sejahtera bagi kamu. Semua murid Tuhan Yesus tambah bersuka cita kembali sebab mereka melihat Yesus. Thomas pun terkejut dan tidak menyangka bahwa cerita dari semua teman-temannya adalah benar. Lalu Tuhan Yesus berbicara dengan lembut kepada Thomas. Thomas, sekarang taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dengan rasa tak percaya, takjub bahwa Tuhan Yesus ternyata benar-benar bangkit dan hidup, Thomas pun jatuh tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekarang Thomas menjadi percaya karena ia sudah melihat. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar cerita tentang Thomas berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Banyak orang yang merasa ragu, yang merasa tidak percaya kalau mereka belum melihat bukti. Bahkan sampai-sampai banyak orang kemudian percaya dengan berita-berita hoax yang bermunculan di mana-mana. Thomas itu adalah salah satunya. Dia perlu bukti dahulu sebelum percaya. Percaya karena melihat adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi hari ini Tuhan Yesus menghendaki, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Sekali lagi, Tuhan Yesus menghendaki, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itulah yang namanya iman yang sejati. Saat ini kita semua, baik anak-anak, baik guru sekolah minggu, baik papa mama, baik Bu Gledi sendiri, kita memang belum pernah melihat Tuhan Yesus secara wujudnya fisik kelihatan begitu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Tahu dari mana kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit? Karena ternyata sudah banyak sekali orang yang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan semua itu sudah disaksikan di dalam Alkitab yang anak-anak semua Ibu Gladys yakin pasti punya. Di dalam Alkitab ini kesaksian Tuhan Yesus benar-benar bangkit itu ada. Jadi ayo, mari rajin-rajin kita membaca Alkitab setiap hari, setiap waktu.
tidak hanya hari Minggu saja, tetapi kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, anak-anak juga harus baca Alkitab dan juga mengajak orang tua, papa, mama, ayah, bunda juga untuk rajin membaca Alkitab, agar kita tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax dan ragu akan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah hidup. Kita katakan hore 3 kali ya, kita katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Hore, hore, hore. Percayalah walau kita tidak melihat. Amin. Mari anak-anakku, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah bangkit dan menang, sehingga kami semua mendapatkan keselamatan. Ajar kami untuk tetap percaya walau tidak melihat, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa bersyukur, anak-anak yang terus-menerus beriman bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, itu tadi firman yang disampaikan oleh Bu Gladys. Adik-adik semua dengerin kan? Jika ada aktivitas dikerjakan, difoto atau di video, lalu dikirimkan ke WA Group Lengkong Kids Station. Nah sekarang kita akan melakukan persembahan. Sebelumnya kita menghaturkan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan Persembahanku. Marilah adik-adik, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita haturkan pada Tuhan dengan berdoa. Untuk doa persembahan, doa syafaat, Bapa kami dan penutup akan dipimpin oleh Pak Hermawan. Silakan Pak Hermawan. Tuhan Yesus, pada hari ini terima kasih kami boleh mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya segera usai. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Mengucap syukur Bapa yang ada di surga atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal ibadah hingga menuju akhir, di mana setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini belum berkesempatan melaksanakan ibadah, kiranya Tuhan memberkati mereka agar pada waktu selanjutnya mereka boleh melaksanakan ibadah seperti yang kami laksanakan. Demikian doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Sebagaimana telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita akhiri sekolah minggu pada saat ini. Dan pesan dari Kak Tasya dan Kak Moreno, yaitu tetap diam di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar dari rumah, tetap ibadah dari rumah. adik-adik yang di rumah, silakan kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Terima Kasih pada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.